usaha itu akan berkembang seiring dengan berkembangnya si owner. Jadi begitu owner kapasitasnya naik, bisnis itu juga pasti akan naik. Allah atau Tuhan itu tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya. Jadi kalau mau jadi orang beruntung, kita itu harus terus bergerak. Keberuntungan itu datang ketika kita ketemu dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, dan di tempat yang tepat. Pokoknya modal awal saya tuh karena udah sering gagal ya dulu. Udah 13 bisnis gagal, akhirnya saya memutuskan bisnis kentung ini kalau bisa tanpa modal. Perkenalkan, nama saya Raka. Saya di sini selaku founder dan owner dari Kentung. Kentung sendiri adalah bisnis cemilan yang berbahan dasar kentang. Jadi kita memproduksi keripik kentang dan sekarang barusan ada produk baru lagi, serundeng kentang. Nah, kita beralamat di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Usaha Kentung ini tuh didirikan tahun 2021 awal setelah pencabutan PPKM itulah. Nah, itu mulainya 2021 awal. Uniknya ini Kentung ini tuh usaha ke-14. 14. Jadi awal-awal saya mulai usaha itu dari SMA sebetulnya, dari tahun 2011 lah. Nah, 2011 itu mulai jual beli stiker sama kaos di SMA. Terus habis itu IO kecil-kecilan, tapi IO kecil-kecilan, event-event kayak lomba mewarnai, terus tryout kayak gitu-gitu. Habis itu 2012 jualan kaos polos, terus habis itu punya konveksi, sempat punya konveksi, habis itu punya laundry, terus saya pernah jadi broker properti, terus 2017 laundry lagi, 2015 lulus kuliah kerja kantoran di BUMN. Setelah itu resign kuliah lagi sambil usaha laundry lagi. Habis itu 2017 keterima Toyota. Soalnya kan Mas, waktu itu tuh ada beberapa hal yang waktu itu mulai belajar agama sebetulnya. Terus ada beberapa hal yang nggak cocok sama saya. Kalau saya yang mau ngubah perusahaannya kan nggak mungkin. Nah, makanya saya yang keluar aja. Tapi emang dari dulu tuh memang saya tuh hobinya usaha Mas. Dari kan tadi udah cerita kan dari kuliah udah mulai usaha, resign dari BUMN itu, terus buka laundry, terus malah keterima di salah satu perusahaan otomotif di Indonesia. 2019 resign dari perusahaan otomotif itu. Terus 2019 mulai jualan buah di pasar, ikut simbah, pengen mandiri sendiri, terus akhirnya jualan gorengan di pinggir jalan pakai gerobak. Habis jualan gorengan di pinggir jalan pakai gerobak, 3 bulan pandemi, rugi tutup. Habis rugi tutup, terus jualan barang-barang Cina. Waktu itu laris manis, karena pandemi orang kan pada cari ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, terus pada sibuk lah. Terus aku jualan timbangan tuh laris. 2020 akhir mulai nggak laku karena orang mulai udah nggak lockdown, usaha timbangan udah mulai nggak laku, baru akhirnya ke Kentung ini. Nah, Kentung ini sendiri sebetulnya alasan memulainya itu simple Mas. Pertama, saya suka makan. Pertama itu saya mau usaha kuliner, mau bisnis kuliner. Tapi kuliner apa sih yang awet gitu loh, yang awet bisa dikirim ke seluruh Indonesia, terus dan nggak gampang kadaluarsa. Nah, jawabannya ya snack. Snack apa? Nah kan itu pertanyaannya, snack apa? Keripik pisang udah banyak, sekarang basreng, pokoknya yang singkong apalagi kan. Nah, saya tuh lihat di Indonesia ini tuh nggak banyak UMKM yang mengolah kentang. Terus akhirnya aku putuskan bisnis kentang. Walaupun sebenarnya agak mahal sih Mas, kalau kentang kan harganya mahal.
karena saya juga lihat di pasaran kayak di swalayan situlah gitu loh, keripik kentang kok rasanya itu aja gitu loh, kalau nggak keju, sapi panggang. Akhirnya yaudahlah coba bikin keripik kentang yang rasanya beda. Kita ada pedas daun jeruk, original daun jeruk, jamur truffle sama telur asin. Betulnya awal-awal itu kita tuh jualnya malah cuman ke teman, ke saudara, karena kan kita nggak mungkin toh kita launching produk belum sempurna nih produknya, tapi kita langsung launching besar-besaran. Jadi kita tes pasar dulu, yang beli ya cuman saudara, keluarga, teman. Ibu saya aja pelanggan pertama tuh ibu saya tuh. Seiring perkembangan penjualan, kok ada orang yang, Mas ada nggak sih yang rasanya nggak pedes gitu kan. Akhirnya kita mulai riset lagi, bikin yang nggak pedes. Terus kok rasanya kok cuman daun jeruk doang. Akhirnya kita bikin rasa truffle. Terus akhirnya terakhir kita bikin rasa telur asin, itu salted egg. Nah, kemasan tuh awalnya nggak kayak gitu. Awal kemasan tuh masih kemasan putih bening, terus saya kasih tempel stiker. Tapi kok kemasannya jelek. Akhirnya saya nemu iklan jasa desain gratis. Saya kontak, alhamdulillah dibikinkan logo sama stiker gratis itu Mas, gratis. Pokoknya modal awal saya tuh karena udah sering gagal ya dulu, udah 13 bisnis gagal. Akhirnya saya memutuskan bisnis kentung ini kalau bisa tanpa modal. Tanpa modal artinya bukan kayak yang motivator bilang nggak ada modal tuh nggak, tapi maksudnya pakai modal tapi sekecil-kecilnya gitu. Semua peralatan pakai peralatan yang dipunya, nggak punya kantor, pakai modal pokoknya sekecil-kecilnya, yang nggak punya baru beli. Habis itu jadilah kemasan yang kedua. Kemasan yang kedua gratisan Mas. Sama sih, pakai stiker sama kemasan bening. Nah habis itu saya ada program lagi tuh dari guru bisnisku. Program rebranding namanya, rebranding. Jadi waktu itu UKM yang terdampak pandemi itu di rebranding lah, artinya kalau kemasannya jelek diperbaiki, kalau namanya jelek diganti namanya, diganti nama brandnya. Nah saya kebetulan lolos juga, itu dapat desain gratis, yang kayak sekarang hijau ini gratis lagi. Kalau prosesnya kentang yang mentah langsung kita masukin ke mesin kupas, dikupas nggak usah dicuci dulu, langsung dikupas. Selesai dikupas terus dirajang. Setelah selesai dirajang kita cuci dulu sampai bersih, sampai benar-benar getahnya hilang lah. Habis itu kita rendam pakai garam sama soda kue. Nah setelah direndam selama 15-30 menit baru proses goreng. Setelah proses goreng itu kita pendinginan. Setelah proses pendinginan kita proses pencampuran bumbu. Setelah proses pencampuran bumbu kita kemas jadi produk jadi seperti yang sekarang. Seminggu awal-awal tuh seminggu 5 kilo, kadang 10 kilo gitu. Dulu masih pokoknya masih ngirisnya pun dulu tuh kan kentung ini kan bukan potato chips namanya, tapi kentang serut. Nah kentang serut itu maksudnya dulu tuh sejarahnya karena awal mula tuh saya nggak punya pasah, jadi kita modelnya serut pakai piler. Jadi dulu tuh pakai piler itu seret sampai habis. Kalau sekarang alhamdulillah kita sehari itu produksi bisa 30-40 kilo lah per hari. Pokoknya semua rasa sama, harganya segitu. Yang membedakan cuman ukurannya. Nah, ada ukuran 65 tuh 16.000, ada yang ukuran 120 gram itu 25.000. Kalau sekarang, itu masih belum banyak Mas. Paling sekarang sehari itu rata-rata ya sekitar 100-an bungkus lah. Kita ada 3 sistem penjualan. Yang pertama kita ada agen dan reseller. Yang kedua tadi kita online, penjualan online itu marketplace sama sosmed. Kita ada sosmed lengkap, sama marketplace itu ada Tokopedia, Shopee, Lazada. Terus yang ketiga kita ada distribusi konvensional, artinya ya kita konsinyasi ke beberapa titik toko sekarang udah ada di Jogja, paling banyak Jogja ada sekitar 60-an titik, terus sisanya itu ada di Solo, Magelang, Salatiga, sama Pekalongan. Nah, dari ke-13 usaha tadi yang pernah gagal itu, yang pertama
kita sebagai pedagang atau pengusaha itu harus selalu belajar. Artinya ilmu itu dinamis loh. Dari dulu saya pertama kali jualan di 2011 itu masih pakai Kaskus. Sekarang udah berubah zamannya. Itu kita harus tetap belajar, harus tetap update ilmu. Yang kedua itu kita harus konsisten. Dulu tuh zaman saya usaha itu yang pertama tuh apa ya? Saya tuh sering gonta-ganti usaha, terus, kok nggak untung ya, ganti. Padahal kan baru sebulan jalan, ganti. Atau baru 6 bulan, ganti. Karena dulu saya nggak konsisten. Ini saya paksain gimana caranya harus tetap jalan. Nah, terus yang ketiga ya tetap kita harus ada jalur langit lah. Dulu waktu itu tuh saya kayak masih mengandalkan keberuntungan. Pokoknya kalau usaha itu harus pasti beruntung gitu loh. Mengandalkan laki. Nah, kalau sekarang kita itu laki itu keberuntungan itu nggak bisa kita peroleh kalau kita itu nggak bergerak gitu loh. Kalau kita misal kayak jalur langit atau apa ya, kalau orang-orang muslim kan sedekah, beramal itulah. Aku tuh yakin semua orang tuh masih butuh nyemil. Nah gitu loh, orang nyemil sekali habis pasti pengen beli lagi. Nah kalau prospek kedepannya sih insya Allah masih ada prospek ke depan ya, karena kita lihat grafik penjualan kita juga alhamdulillah naik. Jadi ya untuk prospek kedepannya itu kita yakin insya Allah pasti bisa lebih besar lagi dari ini. Tapi kalau pengennya jadi seperti apa tuh kita pengen bikin seperti Garuda Food-nya Jogja gitu. Kalau di Pati kan punya Garuda Food, ada 2 kelinci kan. Nah kita tuh pengen jadi 2 kelinci dan Garuda Food-nya tapi yang versi Jogja, jadi lokal tapi mendunia lah gitu loh. Sebenarnya tuh waktu yang pertama tuh dari keluarga tuh kalau mau mulai usaha lagi gitu ya, pasti itu ada tanggapan gini, lah gue iki usaha tuh belum ada yang jadi loh gitu loh, masuk mau usaha lagi gitu loh, nggak mau kerja aja gitu loh. Nah ada lah tanggapan kayak gitu mas, tapi ya karena udah di hatinya itu suka dagang ya mas, jadi ya kayak kerja tuh hari Senin tuh nggak semangat gitu loh. Nah pokoknya kalau kita ya sebagai orang manusia gitu ya, kalau hari Senin itu kita nggak semangat tuh pasti ada yang salah tuh di kerjaan kita tuh, pasti ada yang nggak cocok. Makanya kalau tiap Senin gitu tuh mau berangkat kerja kok kayaknya aduh gitu, ngeluh atau apa ya, berat gitulah. Nah itu pasti nggak cocok. Nah beda kayak usaha. Nah waktu usaha itu hari Senin tuh malah justru paling semangat, soalnya kan kayak mau memulai hari gitu loh. Wah mau dapat omset gitu kan, harus semangat. Kalau dari pandangan saya sih, yang pertama ya bukannya sok-sokan mau jadi kayak motivator gitu ya, tapi sebenarnya jalan dulu sih mas, jalan dulu. Soalnya kalau modal dulu nanti kita fokusnya ke modal, nanti nggak jalan-jalan. Tapi tidak menutup tidak bisa dipungkiri kalau modal itu perlu uang. Modal uang itu perlu karena kan kita harus beli alat, mungkin pemasaran itu kan kita perlu uang. Tapi untuk modal awal itu sebenarnya bukan uang. Nah tapi lebih ke yang pertama, mulai dulu. Usaha itu akan berkembang seiring dengan berkembangnya si owner. Jadi begitu owner kapasitasnya naik, bisnis itu juga pasti akan naik gitu. Makanya ilmu itu penting. Prinsip-prinsip yang saya pegang itu, yang pertama ini mas, Allah atau Tuhan itu tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya. Jadi kita itu harus terus gerak, terus berusaha gitu loh mas. Artinya jangan cuma diem aja gitu loh. Kalau mau jadi orang beruntung, kita itu harus terus bergerak. Keberuntungan itu datang ketika kita ketemu dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, dan di tempat yang tepat. Lah, gimana supaya bisa mencapai waktu yang tepat, orang yang tepat, dan tempat yang tepat? Kita harus terus bergerak, biar kita bisa nemu itu gitu loh. Nah, artinya kita harus ya persistence, harus konsisten. Sama yang kedua, ya tetap harus belajar mas. Sesukses-suksesnya orang itu tetap harus butuh belajar. Sebetulnya tidak ada yang salah dari bekerja. Nah,
Dan tidak ada yang salah juga dari pengusaha. Semua itu sama-sama mencari rezeki ya. Artinya satu bekerja dengan orang, yang satu jadi pengusaha. Nah, jadi yang masih kerja ya jangan merasa rendah diri sama yang udah jadi pengusaha. Karena pengusaha pun juga kalau nggak ada yang kerja juga nggak bisa jalan gitu loh. Artinya semua itu berkesinambungan lah. Ada simbiosis, saling membutuhkan lah. Pengusaha butuh karyawan untuk bekerja, karyawan juga butuh pengusaha untuk mencari nafkahnya. Yang udah usaha pun ya jangan gonta-ganti usaha gitu loh. Harus gigih lah ibaratnya, harus gigih, konsisten, jangan dikit-dikit ganti ini. Terus belum sukses udah kepengen punya usaha A, B, C, D, malah bubar semua, nanti nggak jadi-jadi semuanya. Satu dulu fokus sampai gede, baru bisnis lainnya. Nah, keunggulan produk kita dibandingkan produk lain itu, yang pertama kita menggunakan kentang asli Dieng, yang mana kentangnya itu warnanya kuning, jadinya itu memiliki tekstur sama rasa yang beda, ada sedikit manis-manisnya. Terus yang kedua, dari varian rasanya sendiri kita nggak ada di pasaran. Buat yang teman-teman yang penasaran sama produk kentung, bisa follow aja di Instagramnya @kentung.id atau ke TikToknya @kentung.id juga. Nanti di situ ada link. Nanti di link itu bisa diklik. Teman-teman bisa order lewat marketplace atau lewat WA, atau bisa join agen atau reseller di kota-kota teman-teman yang belum ada agen atau resellernya. Buat teman-teman yang nonton video ini, kalau misalnya mau nanya-nanya soal usaha, atau mau nanya-nanya cara bikin keripik kentang, atau mau nanya apapun itu, bisa langsung DM aja ke Instagram atau TikTok pribadi saya. Nah, ada di Araka RP. Nah, itu nanti TikTok, Instagram sama. Nanti kalau mau lihat tips-tips, entah tips-tips konsinyasi, tips-tips bikin keripik kentang, atau tips-tips lainnya, bisa ke TikTok, itu lengkap semua videonya saya buat situ. Saya ngonten di TikTok juga. Terus yang kalau mau DM, mau nanya-nanya, bisa DM di Instagram. Jangan lupa subscribe channel 1000 Mimpi.